Oke, teman-teman, setelah kita sebelumnya telah melalui masa-masa sulit, bukan, melalui sesi di mana penyampaian serta penjelasan materi mengenai dasar desain telah Bapak sebutkan sebelumnya. Sekarang kita mulai ke prakteknya nih ya, tapi nggak pure praktek nih, lebih ke kita bagaimana melakukan pengamatan terkait dengan contoh produk desain grafis yang nantinya hal ini berhubungan dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin share screen dulu ya untuk bahan pengamatan yang akan kita lakukan. Udah muncul belum, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan mengajak kalian semua untuk mengamati ya pada contoh poster ini, di mana nantinya teman-teman harus menyebutkan serta memberikan penjelasan sesuai pengamatan teman-teman mengenai unsur apa saja dari dasar desain yang terdapat pada poster ini. Sebelum itu kita ketahui dulu ya apa aja sih unsur-unsur yang ada pada poster ini. Kira-kira siapa ya yang bisa jawab? Coba Rani deh. Kira-kira apa aja sih unsur-unsur dasar desain yang ada pada poster desain ini? Kira-kira. Ya, boleh, Pak. Jadi kalau menurut pengamatan saya, di poster ini itu ada unsur garis, unsur bentuk, unsur wujud atau rupa, sama unsur keseimbangan, Pak. Mungkin itu. Ya, bagus. Rani sudah bisa menyebutkan ya unsur-unsur yang sudah diterapkan pada poster ini oleh sang pembuat dari poster ini. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dikasih stimulus nih oleh Rani, apa saja sih unsur-unsur yang ada pada poster ini. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang lain bisa nih lebih gampang untuk melakukan pengamatan terkait dari unsur-unsur yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu deh untuk teman-teman melakukan pengamatan unsur-unsur yang terdapat pada poster ini. Silakan. Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira apa yang terbesit di pikiran kalian? Saya, Pak. Oh ya, bagus. Tantan sudah mulai connect ya. Silakan Tantan. Apa ada aja unsur yang ada pada poster ini? Nah, pada poster ini tuh, Pak, ada unsur garis yang terkesan dinamis sehingga suasana saat melihat poster ini tuh tidak terkesan santai dan tidak kaku, Pak. Cukup Tantan? Cukup, Pak. Ya, bagus ya Tantan. Betul sekali ya yang disebutkan oleh Tantan. Betul bahwa unsur garis itu bisa memberikan kesan tertentu sesuai dengan bagaimana si pembuat ini ingin membangun suasana pada poster ini. Nah, yang tadi disebutkan juga bahwa garis yang dinamis ini bisa memberikan suatu kesan yang memiliki unsur itu yang dinamis, gitu kan, luwes. Nah, begitu juga sebaliknya, ya kita ingin menambahkan kesan tegas. Nah, bisa tuh ditambahin garis tebal, garis tebal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman lain yang ingin memberikan pendapatnya, pengamatan dari poster ini, silahkan teman-teman. Saya izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Topik udah mulai join, udah mulai connect, silakan. Jadi unsur rupa pada poster ini itu terletak pada buku dan juga textbooknya, Pak, di mana
ada penambahan unsur panjang, lebar, dan tinggi gitu, serta ada juga highlight dan juga shadow gitu, sehingga memberikan kesan realisme dan kedalaman. Seperti itu, Pak. Betul sekali ya, Topik. Cukup banyak gitu, Topik? Cukup, Pak. Oke, ya betul sekali, Topik sudah bisa menunjukkan ya unsur rupa pada poster ini ya. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa unsur rupa pada poster ini bisa ditunjukkan pada ornamen-ornamen yang sudah disebutkan Topik tadi ya, di mana pada elemen-elemen tersebut terdapat unsur kedalaman sehingga adanya unsur realisme di dalamnya. Nah, jadi walaupun dibuat dalam media yang istilahnya dua dimensi, tapi bisa menciptakan suatu kesan yang seakan-akan memiliki kedalaman, jadi berubah ke arah lebih ke 3 dimensi, sehingga memiliki selain panjang dan lebar, tetapi memiliki juga unsur tingginya. Oke, bagus Topik. Oke, teman-teman lain, Bapak kasih kesempatan untuk bergabung, memberikan pendapatnya. Siapa lagi? Coba Tiara deh. Kayaknya Tiara sudah ingin ngomong cuman malu ya. Coba Tiara sebutin apa aja sih yang kamu tangkap unsur yang ada pada poster ini. Silakan. Ya, jadi menurut saya gitu ya Pak, terletak pada ilustrasi rak buku di pojok kanan, serta meja kerja di pojok kiri. Juga ada ornamen-ornamen yang menghiasi di sekitarnya. Kayak gitu Pak. Cukup Tiara? Iya Pak, kayak gitu aja. Ya, bagus Tiara. Tadi Tiara menyebutkan salah satu dari unsur, yaitu unsur bentuk ya Tiara ya? Iya betul Pak. Oke, betul ya. Bagus sekali Tiara sudah bisa menyebutkan unsur bentuk yang terdapat pada poster ini. Nah, unsur bentuk pada poster ini seperti yang disebutkan Tiara sebelumnya bisa ditunjukkan pada ornamen seperti ada ornamen rak meja dan rak dan meja ya, dimana hanya dengan bentuk yang sederhana kita itu bisa mengkomunikasikan apa sih maksud dari objek tersebut gitu. Nah, nantinya ide-ide kita itu bisa disampaikan melalui ilustrasi-ilustrasi yang ada. Nah, terakhir nih, unsur keseimbangan. Coba tadi yang belum menjawab itu ada Rani. Gimana Rani? Kira-kira apa sih unsur keseimbangan yang terdapat pada poster ini? Ya Pak, saya coba ya Pak. Kalau menurut saya, unsur keseimbangan pada poster ini ditunjukkan pada penempatan objek yang seimbang antara kiri dan kanan. Contohnya itu adanya ilustrasi pada pojok bawah kanan dan kiri poster, sehingga perhatian pada poster itu tidak berfokus pada satu sisi saja, Pak. Mungkin itu, Pak. Cukup Rani? Ya, cukup, Pak. Nah, bagus sekali ya. Rani sudah bisa menyebutkan dari unsur keseimbangan ya. Nah, sesuai yang Rani sebutkan juga bahwa poster ini juga menerapkan unsur keseimbangan di dalamnya. Hal ini bisa ditunjukkan pada penempatan objek-objek yang dimana menghasilkan komposisi yang seimbang bobotnya. Jadi perhatian dari audiens itu tidak hanya terfokus pada satu titik saja atau satu bagian saja, tapi keseluruhan dari poster ini berhasil menarik perhatian daripada audiens yang nantinya melihat karya ini. Nah, dari yang kita lalui ini ya, sebelumnya kita sudah mulai pengamatan. Bapak sudah bisa menyimpulkan bahwa teman-teman ini sudah bisa nih, selain memahami secara teori, tapi teman-teman juga bisa istilahnya itu menjelaskan misalnya sampel yang telah Bapak berikan nih, sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Nah, nantinya ke depannya teman-teman juga, karena teman-teman ini SMK ya, jadi SMK itu memang ditekankan pada keahlian. Nah, teman-teman juga selain belajar secara teori, tapi nantinya bisa dipraktikkan dan nantinya bisa meningkatkan keahlian teman-teman dalam terutamanya pada bidang desain grafis nantinya ke depannya. Oke. Untuk kesempatan kali ini Bapak cukupkan saja ya, karena teman-teman wajahnya udah kelihatan lelah ya. Oke.
Sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.